kita akan tetap mengupayakan penggunaan tenaga kerja itu dari dalam negeri. Nah, dari mana sumbernya? Yang pertama adalah tentu dari nelayan-nelayan lokal. Jadi nelayan lokal ini kita selain kita berikan kuota ya dalam bentuk mereka tetap kita upaya ada dua. Jadi yang pertama kalau mereka aduh, mohon maaf. Kalau mereka tetap mau melakukan penangkapan ikan sendiri, tentu kita akan lakukan pemberdayaan. Oleh karenanya di tahun 2022 kita akan lakukan pembangunan 120 kampung nelayan, di mana salah satu isinya selain fisik kampung tersebut, maka kita juga akan lakukan pemberdayaan mulai dari permodalan, manajemen usaha, kemudian keterampilan, kemudian juga teknologi yang akan kita lakukan di kampung-kampung nelayan di daerah tersebut. Nah, kemudian kalau misalkan dia tidak mau berusaha, dia mau ikut pekerjaan, maka kita akan melakukan pelatihan sehingga bisa masuk ke kapal-kapal yang lebih besar. Mungkin kalau misalkan jadi nelayan kecil, dia pendapatan tidak menentu. Tapi kalau misalkan jadi ABK, dia akan mendapatkan gaji yang tetap, kemudian juga mungkin ada bonus-bonus dan sebagainya. Sehingga kami akan lakukan pelatihan terhadap nelayan-nelayan yang semacam ini. Oleh karenanya, makanya salah satu persyaratan di dalam penggunaan atau di dalam melaksanakan kontrak tadi, maka ada kewajiban pelaku usaha tersebut untuk melakukan rekrutmen terhadap ABK-ABK atau tenaga kerja. Nah, selain ABK yang akan ke laut, juga dengan adanya penambahan industri baru. Jadi kalau semua ikan didaratkan, tidak ada lagi yang dari laut langsung ke konsumen, maka semua akan didaratkan, kemudian paling tidak akan dilakukan ada sizing, grading, kemudian packaging dan sebagainya. Belum lagi kalau dia ada industri, ya industri yang akan melakukan pengolahan ikan dan sebagainya. Sehingga itu semua akan membutuhkan tenaga kerja baru di wilayah-wilayah yang bersangkutan. Berbeda dengan sekarang, jadi ikan dari laut langsung dibawa ke Jawa. Sehingga tenaga kerja itu hanya tumbuh di Jawa, sementara di daerah-daerah bersangkutan, Papua Barat, dan Maluku, ini tidak ada penyerapan tenaga kerja akibat ikan itu tidak didaratkan di tempat yang bersangkutan. Itu, Mbak. Baik, bagaimana dari segi teknologi, Pak Zaini? Nah, kami sudah melakukan sekarang ya, jadi mulai tahun 2021 kemarin, kami sudah menyiapkan infrastruktur ya, baik itu software maupun hardware-nya. Dan ini memang belum sempurna. Tetapi paling tidak kita nanti semua akan mengarah kepada sistem informasi. Contoh misalkan, penimbangan ikan sudah tidak akan kita lakukan manual, sudah kita uji coba di beberapa pelabuhan. Jadi begitu ikan ditimbang, dia hanya memerlukan waktu dari simulasi kita tuh 6 detik, maka data itu ya perlu dilakukan pencatatan lagi. Ada kameranya, jenis ikannya apa, kemudian per 6 detik dia langsung masuk ke sistem, sehingga di sistem itulah nanti data akan terkumpul dan ini bisa dilihat setiap waktu, ya, setiap saat. Jadi kapanpun baik pelaku usaha maupun kita di Jakarta bisa memantau. Katakanlah sekarang ada kapal A sedang bongkar, dilakukan penimbangan. Nah, si pemilik kapal itu dalam jangka waktu 1 jam dia harus bisa ngecek berapa dan jenis apa ikan yang sudah ditimbang tadi. Ini sudah sistem teknologi. Begitu juga dengan ke depan itu juga dengan pemasaran. Kami ini sedang mempersiapkan langkah-langkah agar pemasaran ikan kita ini bisa dilakukan go internasional. Ya, jadi saya kemarin dengan Pak Menteri sudah melihat betapa canggihnya lelang-lelang di luar negeri. Jadi peserta lelang itu dari seluruh dunia. Tinggal sekarang begitu dia sudah lelang, pengirimannya seperti apa, packaging seperti apa, asal nanti peserta lelang itu bisa diberikan kepercayaan, insya Allah bisa berjalan dengan baik. Jadi tidak perlu lagi ada ikan-ikan yang terbuang. Jadi semua bisa kita lakukan pemasaran itu. Dan juga di pelabuhan-pelabuhan yang kita jadikan pelabuhan pangkalan, kita siapkan cold storage agar ikan-ikan itu pada saat dia harganya rendah, itu bisa dilakukan penyimpanan.